Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi, inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan akan nyoblos di Semarang, Jawa Tengah dalam pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang. Ganjar mengatakan saat ini ia masih berKTP Semarang. Hal tersebut dikatakan oleh Ganjar Pranowo di Gedung Korpri, Mangunsari, Sidomukti, Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa, 23 Januari 2024. Adapun kunjungan Ganjar ke Gedung Korpri tersebut ialah melakukan konsolidasi bersama tim pemenangan daerah, tim pemenangan cabang, caleg partai koalisi, hingga relawan sekota Salatiga. Ganjar mengimbau para TPD hingga relawan sekota Salatiga memanfaatkan masa kampanye yang tinggal sedikit dengan sebaik-baiknya. Menurut Ganjar, Salatiga merupakan kota yang sangat plural, di mana masyarakatnya berasal dari berbagai suku dan ras. Ia juga menyinggung tentang kunjungan Presiden Joko Widodo yang tetap disambut baik oleh orang-orang Salatiga. Berita berikutnya, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati berulang tahun ke-77 pada hari ini, Selasa 23 Januari 2024. Wali Kota Solo itu mendoakan Megawati diberikan umur panjang dan juga sehat selalu. PDI Perjuangan menggelar perayaan ulang tahun ke-77 Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Selasa 23 Januari menyebut bahwa ulang tahun Megawati diadakan secara sederhana dan dihadiri oleh keluarga serta sahabat dekat saja. Hasto menuturkan para kader PDI Perjuangan turut serta merayakan ulang tahun Megawati dengan membagi-bagikan tumpeng kepada warga. Berita berikutnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Budiman Sujatmiko menilai pernyataan Tom Lembong yang menyebut 7 tahun membuat contekan untuk Presiden Joko Widodo untuk menanggapi Gibran adalah sebuah pelanggaran etika profesional sebagai seorang mantan menteri. Budiman menjelaskan bahwa tugas seorang menteri sebagai pembantu presiden memang memberikan masukan kepada presiden sesuai dengan keahliannya. Menurut Budiman, hal tersebut tidak bisa dibandingkan dengan contekan yang dibacakan oleh calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin saat debat keempat pada Minggu 21 Januari kemarin. Budiman menilai ketidaketisan Tom Lembong tersebut akan membuat semua pihak tidak nyaman. Sebelumnya, Tom Lembong memberikan respons mengenai namanya yang sering disebut Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka pada debat Pilpres keempat yang dikhususkan untuk Cawapres pada Minggu malam. Kata Tom Lembong, ia sangat mengapresiasi ucapan Gibran yang berkali-kali menyebut namanya. Ia juga menyebutkan bahwa selama 7 tahun, ia membuat contekan dan menulis pidato untuk ayahnya, yaitu Presiden Joko Widodo. Berita terakhir, kuasa hukum Direktur PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan, Resmen Kadapi, mengungkapkan bahwa kliennya tidak pernah memberikan suap kepada ex-Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiyarich atau Edi Hiyarich. Hal tersebut disampaikan oleh Resmen saat membacakan gugatan pra-peradilan untuk melawan KPK atas status penetapan tersangka suap dan gratifikasi terhadap Helmut Hermawan di PN Jakarta Selatan pada Senin 22 Januari 2024. Resmen menilai bahwa KPK tak memiliki 2 alat bukti sebagai aturan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP untuk menetapkan Helmut Hermawan sebagai tersangka.
Menurut Rasman, KPK semestinya mempunyai bukti adanya pemberian suap dari Helmut Hermawan kepada Edi Hiaric, seperti bukti pemberian uang dari Helmut untuk kepentingan di Kemenkumham yang menjadi tugas dan kewenangan seorang wakil menteri sebagaimana yang ditudingkan oleh KPK. Penyidik juga harus bisa memberikan bukti adanya meeting of minds atau kesepakatan tentang penyerahan uang untuk kepentingan hukum Helmut yang menjadi tugas dan tanggung jawab beserta kewenangan Wamenkumham. Dalam permohonannya, Helmut Hermawan mengaku tidak pernah memberikan suap kepada Edi Hiaric, asisten pribadi Edi Hiaric yakni Yogi Ari Rukmana, dan pengacara Edi yakni Yosi Andika Mulyadi. Pemberian uang oleh PT CLM yang dianggap suap oleh KPK itu adalah persetujuan pemegang saham untuk jasa hukum di Mabes Polri dan kepentingan hukum PT CLM atas jasa Yosi Andika Mulyadi yang ditunjuk sebagai kuasa hukumnya. Rasman mengatakan Helmut Hermawan tidak pernah memberikan uang kepada Edi Hiaric, Yosi, dan Yogi seperti yang ditudingkan oleh KPK. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 23 Januari 2024. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.